Indonesia di awal tahun 1960-an adalah negara yang sedang bergulat dengan perpecahan internal dan tekanan eksternal. Kegembiraan pasca kemerdekaan telah memudar, digantikan oleh ketidakstabilan ekonomi dan polarisasi politik. Presiden Soekarno, pemimpin karismatik gerakan kemerdekaan, berjuang untuk menjaga persatuan di tengah meningkatnya ketegangan antara militer dan Partai Komunis Indonesia yang dikenal sebagai PKI. PKI, salah satu partai komunis terbesar di dunia saat itu, menikmati dukungan yang signifikan di kalangan petani dan kelas pekerja. Hal ini mengkhawatirkan militer yang memandang pengaruh PKI yang semakin besar sebagai ancaman bagi kekuasaannya sendiri. Yang menambah rumit masalah adalah konteks Perang Dingin, dengan AS dan Uni Soviet berebut pengaruh di Asia Tenggara. Kecenderungan Soekarno yang semakin pro-komunis dan hubungan dekatnya dengan PKI semakin menjauhkan militer. Pada tahun 1965, Indonesia adalah tong bubuk ketegangan politik, ideologis, dan sosial siap untuk meledak. Keseimbangan kekuasaan yang rapuh akan segera hancur, selamanya mengubah jalannya sejarah Indonesia. Malam tanggal 30 September 1965 dimulai dengan serangkaian aksi terkoordinasi oleh sekelompok orang yang menamakan diri mereka Gerakan 30 September. Tentara yang mengaku melindungi Presiden Soekarno dari dugaan kudeta militer menculik 6 jenderal tinggi Angkatan Darat dari rumah mereka di Jakarta. Keadaan dan motif di balik penculikan ini tetap menjadi misteri dan kontroversi. Gerakan 30 September yang diyakini memiliki hubungan dengan elemen-elemen di dalam PKI mengklaim bahwa mereka mencegah kudeta oleh Dewan Jenderal yang didukung oleh CIA. Para jenderal dibawa ke sebuah lokasi di pinggiran Jakarta yang dikenal sebagai Lubang Buaya. Di sana mereka dibunuh secara brutal dan tubuh mereka dibuang ke dalam sumur. Peristiwa malam itu mengirimkan gelombang kejut ke seluruh Indonesia dan sekitarnya, menandai titik balik dalam sejarah bangsa. Para jenderal yang terbunuh dengan cepat menjadi martir di mata tentara dan faksi anti-komunis. Jenderal Abdul Haris Nasution, target utama penculikan tetapi yang berhasil melarikan diri, menjadi tokoh kunci dalam perebutan kekuasaan berikutnya. Gerakan 30 September sementara itu gagal memanfaatkan kebingungan awal. Tindakan mereka yang buruk perencanaannya dan kurangnya tujuan yang jelas memungkinkan lawan mereka untuk mengendalikan narasi. Kebingungan dan ketakutan mencengkeram bangsa saat berita tentang penculikan dan pembunuhan menyebar. Rakyat Indonesia yang dibombardir dengan laporan dan propaganda yang saling bertentangan berjuang untuk memahami peristiwa tersebut. Ketidakpastian ini menciptakan kekosongan yang akan diisi oleh campuran kemarahan, ketakutan, dan oportunisme yang kuat yang menyiapkan panggung untuk babak berdarah dalam sejarah Indonesia. Saat debu mereda dari guncangan awal, seorang tokoh baru muncul dari bayang-bayang, Mayor Jenderal Soeharto. Seorang komandan militer yang relatif tidak dikenal, Soeharto bergerak cepat dan tegas untuk mengisi kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan oleh para jenderal yang terbunuh. Soeharto menggunakan posisinya sebagai kepala cadangan strategis Angkatan Darat untuk mengendalikan unit-unit militer kunci dan lembaga-lembaga pemerintah. Dia menuduh PKI mendalangi upaya kudeta, melancarkan kampanye propaganda besar-besaran yang menjelek-jelekan partai tersebut dan para pendukungnya. Melalui kombinasi kekuatan militer, manuver politik, dan narasi yang dirancang dengan hati-hati, Soeharto mengkonsolidasikan kekuasaannya. Dia mengesampingkan Soekarno, melucuti kekuasaannya, dan akhirnya memaksanya untuk menyerahkan kursi kepresidenan pada Maret 1977. Kebangkitan Soeharto menandai dimulainya rezim Orde Baru, periode pemerintahan otoriter yang akan berlangsung selama lebih dari 3 dekade. Dengan PKI dijadikan kambing hitam atas peristiwa G30S, gelombang histeria anti-komunis melanda seluruh Indonesia. Rezim Soeharto dengan dukungan tentara dan kelompok Muslim sayap kanan melancarkan kampanye teror dan kekerasan terhadap tersangka komunis dan simpatisan mereka. Penangkapan massal, penyiksaan, dan pembunuhan di luar hukum menjadi hal biasa. Ratusan ribu orang, banyak yang tidak memiliki hubungan dengan PKI, menjadi sasaran berdasarkan tuduhan yang lemah, dendam pribadi, atau hanya karena termasuk dalam kelompok sosial atau etnis yang salah. Pembunuhan itu sangat brutal di daerah-daerah seperti Bali, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, di mana PKI memiliki pengaruh yang kuat.
Para korban seringkali ditangkap, disiksa, dan dibunuh dalam eksekusi publik. Mayat mereka dibuang di sungai, kuburan massal, atau dibiarkan membusuk di tempat terbuka. Pembersihan anti-komunis yang dipicu oleh campuran racun dari rasa takut, kebencian, dan oportunisme politik meninggalkan bekas luka yang tak terhapuskan pada masyarakat Indonesia. Bagian 6. Harga manusia, korban, pelaku, dan luka trauma. Jumlah pasti korban pembantaian tahun 1965-1966 masih menjadi bahan perdebatan. Perkiraan berkisar dari 500.000 hingga lebih dari 1 juta, menjadikannya salah satu pembunuhan massal terburuk di abad ke-20. Para korban berasal dari semua lapisan masyarakat, petani, guru, seniman, pegawai negeri, dan warga negara biasa yang dituduh sebagai komunis atau simpatisan komunis. Banyak yang menjadi sasaran hanya karena etnis, agama, atau keyakinan politik mereka. Para pelaku juga merupakan kelompok yang beragam. Sementara tentara Indonesia memainkan peran utama dalam kekerasan tersebut, milisi sipil, kelompok agama, dan warga negara biasa juga terlibat dalam pembunuhan tersebut. Trauma, psikologis, dan emosional dari periode ini terus menghantui Indonesia. Para penyintas dan keluarga korban masih berjuang dengan warisan kekerasan, pembungkaman, dan impunitas. Bagian 7. Narasi yang bergeser. Mendekonstruksi catatan resmi. Selama beberapa dekade, rezim Soeharto mempertahankan cengkeraman erat pada narasi seputar G30S. Versi resmi dari peristiwa tersebut yang disebarluaskan melalui buku teks, film, dan propaganda negara menggambarkan PKI sebagai satu-satunya pelaku upaya kudeta dan membenarkan pembunuhan berikutnya sebagai tanggapan yang diperlukan terhadap ancaman komunis. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi gerakan yang berkembang untuk menantang narasi resmi ini. Sejarawan, jurnalis, dan aktivis telah menemukan bukti baru yang bertentangan dengan versi rezim Soeharto tentang peristiwa tersebut, yang menunjukkan pemahaman yang lebih kompleks dan bernuansa tentang peristiwa seputar G30S. Beberapa sarjana berpendapat bahwa Soeharto sendiri mungkin memainkan peran yang lebih aktif dalam mengatur peristiwa G30S daripada yang diakui sebelumnya, menggunakan krisis tersebut sebagai dalih untuk merebut kekuasaan dan menyingkirkan saingan politiknya. Pertanyaan tentang narasi resmi ini telah membuka ruang untuk interpretasi alternatif dan memicu tuntutan untuk kebenaran, keadilan, dan rekonsiliasi. Bagian 8. Warisan pembungkaman dan penyangkalan, perjuangan untuk kebenaran dan rekonsiliasi. Meskipun semakin banyak seruan untuk akuntabilitas, Indonesia terus bergulat dengan warisan G30S. Para pelaku pembantaian tidak pernah dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan mereka, dan budaya impunitas tetap ada. Pemerintah Indonesia lambat dalam mengakui skala kekejaman atau menawarkan bentuk ganti rugi yang berarti kepada para korban dan keluarga mereka. Upaya untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok kuat di dalam pemerintah dan militer. Warisan G30S terus membayangi masyarakat Indonesia. Ketakutan untuk dicap komunis atau dikaitkan dengan PKI mencegah diskusi terbuka tentang peristiwa tahun 1965 dan 1966. Namun ada tanda-tanda harapan. Organisasi masyarakat sipil, kelompok hak asasi manusia, dan beberapa individu yang berani terus berjuang untuk kebenaran, keadilan, dan akuntabilitas. Bagian 9. G30S di Indonesia kontemporer, memori, keadilan, dan masa depan. Peristiwa G30S tetap menjadi topik yang sensitif dan kontroversial di Indonesia kontemporer. Sementara narasi resmi tentang upaya kudeta komunis tetap ada di beberapa kalangan, ada kesadaran yang semakin besar tentang perlunya menghadapi masa lalu dan mengakui kekejaman yang dilakukan atas nama anti-komunisme. Perjuangan untuk memori dan keadilan diperumit oleh fakta bahwa banyak pelaku kekerasan masih memegang posisi kekuasaan di Indonesia saat ini. Namun ada gerakan yang berkembang, terutama di kalangan generasi muda, untuk menuntut akuntabilitas dan untuk memastikan bahwa kengerian masa lalu tidak akan pernah terulang. Warisan G30S terus membentuk politik, masyarakat, dan identitas Indonesia. Menghadapi masa lalu, mengakui penderitaan para korban, dan memastikan keadilan bagi semua, sangat penting bagi Indonesia untuk bergerak maju sebagai masyarakat yang demokratis dan inklusif. Hanya dengan mengakui babak-babak kelam dalam sejarahnya, Indonesia dapat benar-benar sembuh dan membangun masa depan yang lebih adil
dan setara bagi seluruh rakyat.